Dulu katanya salah satu yang menyebabkan tertarik sama saya karena saya waktu di kampus sudah memberi pengajian ketika masih mahasiswa. Itu salah satunya. Ya. Sehingga ketika saya menjadi ketua senat tahun 86, istri saya Eni ini menjadi ketua seksi kerohanian tahun 86. Dan keluarganya sebetulnya menurut saya aneh, tapi kadang-kadang cinta memang tidak berlogika. Karena yang mendatangi istri saya itu, saya sebut aja Bunda, ada dokter, ada insinyur, dan yang datang-datang tuh rata-rata pakai mobil gitu, kecuali ayah jalan kaki ya. Jadi yang lain-lain itu sudah jadi dokter, sudah insinyur, dari UI, dari ITB, ada juga yang dari STAN. Anehnya waktu saya datang, kata istri saya, yang jatuh cinta pertama kali itu neneknya. Ngelihat saya itu, yang katanya, pokoknya neneknya jatuh cinta pertama kali. Dan ketika saya datang ke mertua saya orang dia juga tapi nggak kaya karena mungkin orang jujur, sampai meninggal tidak punya rumah. Itu mertua saya. Kalau seangkatannya di Pondok Batu rumahnya besar-besar, mungkinnya paling tidak 3 gitu ya. Tapi mertua saya sampai meninggal tidak punya rumah. Tapi istri saya punya tahun 84, termasuk 1-2 orang yang sudah hidup tahun 84. Anehnya mertua saya itu justru percayanya kepada saya ketika saya bilang Abah, kami manggilnya Abah sama Umi, Suci itu anak orang tidak punya. Tapi saya pulang dibilang enggak, jangan-jangan anak wali kota itu ya. Kata mertua saya, begitu percayanya, itu yang menurut saya luar biasa. Tanpa bertemu orang tua saya pun mertua saya menerima saya. Tanpa bertemu orang tua saya. Itu kisah kasih perjalanan kami. Oleh karena itu juga Mas-Sama selamat datang ini dari Brebes ini langsung. Mas-Sama sambil ngambil makanan ya, santai aja ya, saya lanjutkan. Saya waktunya 2 jam ya Mbak. Bunda, ayah cuma Mas-Sama langsung ya, langsung ambil makanan aja, sama Mbaknya langsung duduk kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bunda khususnya istri saya, ayah itu selalu berterima kasih. Saya kalau udah ngomong gini mau nangis. Selalu berterima kasih kepada Umi dan Abah, meskipun sudah almarhum. Karena menurut saya, kok bisa dia tertarik sama saya padahal yang datang banyak orang kaya. Justru milihnya itu saya. Oleh karena itu, selalu setiap setelah sholat saya tidak pernah lupa mendoakan kedua mertua saya. Dan itu sering saya ceritakan di mana-mana karena mertua saya dua-duanya dulu orang bea cukai. Ibu Uminya berhenti karena istri saya lahir, demi anak berhenti dari pegawai bea cukai. Lalu Abah kami itu kalau pulang Bapak Ibu, kalau diberi sesuatu itu ditanya dulu kepada Ustadz ini halal atau haram. Itu mertua saya. Tentu ayah sangat terima kasih kepada Bunda ya, karena Bunda juga ayah nggak tahu kenapa milih ayah dengan segala kekurangannya. Maka ayah terima kasih Bunda sudah memberikan anak-anak yang menurut ayah anak-anak kita cerdas-cerdas, kuliahnya di tempat yang bagus-bagus. Alhamdulillah semua anak dan mantu kami, alhamdulillah menurut kami ya, soleh-soleha, lemah lembut ya semuanya. Dan Bunda sudah menambah my life is more colorful ya. Sangat indah kehidupan ayah. Terima kasih kepada Bunda yang sudah
Kalau total dengan mahasiswa lebih kurang 40 tahun sudah mendampingi ya. Dari zaman mahasiswa, karena kami tunangan ketika masih mahasiswa. Jadi sebelum lulus itu kami sudah bertunangan. Saya sih maunya menikah sebelum lulus ya. Tapi Umi ketakutan nih mau dikasih makan apa anak saya itu. Padahal saya dari bulan kedua jadi mahasiswa sudah mencari uang membeli les privat matematika dan bahasa Inggris. Saya kalau merayu istri saya biasanya sih pakai bahasa Inggris ya. Karena tahun 86 Bunda masih ingat terima hadiah judulnya Woman ya. Jadi sweetheart, saya manggilnya sweetheart masih. Kalau bangunkan tidur selalu manggil cantik atau sayang bangun. Sampai sekarang selalu ayah yang bangunkan ya, setiap hari ya. Terus setiap hari saya membangunkan istri saya. Setiap hari selama 37 tahun. Ya. Bunda, listen, I'm speaking from the deepest of my heart. I love you very much. Ya. I cannot live without you, and I will never leave you forever till I die. It in your heart. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya tiba-tiba didaulat memberi tausiah saya perkawinan. Saya cerita saja, dan ini juga untuk kami. Di dalam surat At-Taghabun, surat 64 ya, ayat 14 dan 15, surat At-Taghabun, itu kata Allah, memang Allah itu mendatangkan istri untuk jadi ujian. Kepada ibu-ibu, Allah itu memberi suami memang untuk jadi ujian. Surat At-Taghabun ya, surat 64, boleh langsung dibuka. Surat 64 ayat 14-15. Kita dikasih anak itu pun untuk menjadi ujian. Kita diberi harta itu pun untuk menjadi ujian. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka di dalam menjelang akad nikah selalu Bapak penghulu dalam khutbah nikahnya itu mengutip surat dan ayat ini, An-Nisa ayat 1. Yang pesannya ada 3. Karena dalam pernikahan itu istri memang akan didatangkan jadi ujian, suami jadi ujian, anak jadi ujian, harta jadi ujian, maka berbekalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Mengapa harus bertakwa? Jawabannya ada di dalam surat At-Tolak, surat 65 ayat 2 sampai 4. Karena kan suami istri jadi ujian nih, maka disuruh taat kepada Allah. Karena ketaatan itu diperlukan di ayat kedua surat 65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Supaya kalau rumah tanggamu itu ada masalah, itu kata Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu pentingnya mengapa suami istri disuruh bertakwa. Ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena suami istri itu adalah untuk ujian, maka dengan ketakwaan Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang kamu tidak pernah menyangka. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau berbekal ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua keperluan hidupmu. Dan yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi Allah akan memudahkan semua urusan rumah tanggamu. Jadi Bapak Ibu, itu pentingnya kita disuruh berbekal takwa. Oleh karena itu kata surat At-Taghabun,
karena istrimu adalah untuk menguji kamu, suamimu untuk menguji kamu, maka kata Allah, berbekal sabarlah kamu, maafkan pasangan hidupmu. Itu yang dinasihatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu. Dan saya sampaikan sedikit yang hati-hati ya. Ini anak saya yang nomor 3 Bapak Ibu. Dia pendidikannya psikologi, S1 S2 psikolog. Ini suaminya dosen UT. Dosen UT dulu S1 dari ITB, S2-nya dari UI. Belum lanjut kuliahnya. Ya kan? Oh, yang mana? Nah Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit. Ada kita, ini tipsnya untuk pengantin-pengantin 10 tahun ke bawah. Kita kadang-kadang sering curiga ya kepada pasangan hidup kita, sering curiga. Istri curiga sama suami, suami curiga sama istri. Coba dilihat bekalnya surat 24 ayat 26. Ini bekalnya ya, surat 24 ayat 20. Jadi Bapak Ibu, kalau saya laki-laki, istri saya itu sebetulnya baiknya itu kira-kira 11-12 dengan saya. Ibu-ibu juga demikian. Ibu jangan pernah menyangka suami terlalu buruk, karena menurut Allah suamimu itu kira-kira sebaik dirimu sendiri. Itu ada di dalam surat 24 ayat 26. Kalau orang yang soleh, orang beriman, itu akan diberikan jodoh orang yang beriman pula, soleh pula. Tapi sebaliknya, kalau diri kita tidak baik, maka engkau pun akan diberi jodoh yang tidak baik pula. Nah, jadi terakhir, pengingat, saya tidak mau menyebut nasihat, ini pengingat saja. Di surat An-Nisa itu bahwa istrimu, silakan Mbak Lina, langsung. You can have some food. Jadi istrimu, ini pesan terakhir ya, diciptakan dari dirimu sendiri. Nah waktu Pak Takdir kemarin saya sampaikan sih, tapi karena bahasa Inggris biasanya cepat lupa, jadi saya ulangi gitu. Ya, jadi ada namanya Matthew Henry ya, boleh diketik Google tuh, Matthew Henry. Dia pendeta yang lahirnya tahun 1812 barangkali, dari Skotlandia, meninggal di Wales. Itu menulis puisi singkat yang kalimat pertama merupakan terjemahan dari sebuah hadis. Hanya ditulis dalam 6 kalimat, tapi isinya menasehati kaum perempuan sebagai istri dan menasehati kaum laki-laki sebagai suami. Judulnya Woman. Woman was created from the rib of man. Itu judulnya, bukan judulnya, kalimat pertama. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Mohon maaf rekan-rekan yang perempuan, ibu-ibu dosen, kalimat keduanya memang nasihatnya untuk kaum ibu. Kata Matthew Henry, not from his head to be above. Mohon maaf saya pakai kalian karena menirukan bahasanya Matthew Henry. Kalian itu sebagai istri tidak diciptakan dari kepala suamimu supaya kamu tidak berperilaku melunjak atau melampaui kepatutanmu. Itu mesti diingat-ingat. Jadi nasihatnya Matthew Henry, perempuan itu tidak diciptakan dari kepala laki-laki supaya tidak mencoba-coba untuk menjadi atasan suami. Kalau itu terjadi, itulah sumber keributan karena sudah seorang istri melampaui yang sepatutnya. Kalimat berikutnya ini menasihati kita yang laki-laki. Kalimat berikutnya, apa kata Matthew Henry? Nor from his feet to be walked upon. Istrimu itu tidak diciptakan dari kakimu supaya tidak kamu perlakukan sembarangan. Jadi seorang istri itu tidak diciptakan dari kaki suami supaya tidak diperlakukan semena-mena. Itu terjemahannya gitu ya. Kalimat berikutnya,
Matthew Henry bilang, but from his side to be equal. Tulang rusuk itu ada di sampingmu supaya saling melengkapi. Melengkapi itu pengertiannya bukan berkedudukan sama, karena istri dan suami itu tugas dan tanggung jawabnya kan beda ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah ternyata istrimu adalah pakaianmu, suamimu adalah pakaianmu. Maka yang benar adalah tidak benar seorang suami menceritakan aib istrinya kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya. Itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sebaliknya seorang suami menceritakan aib istrinya kepada siapapun. Karena suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Dua kalimat lagi nasihatnya cenderung kepada laki-laki, near his arms to be protected. Jadi tulang rusuk itu dekat dengan lengan laki-laki hanya untuk dilindungi. Jadi istri itu memang hanya untuk dilindungi. Saya kira perempuan manapun kalau suaminya melindungi, insya Allah bahagia. Dan yang terakhir adalah and close to his heart to be loved. Jadi tulang rusuk itu dekat dengan hati laki-laki hanya untuk dicintai dan untuk disayangi. Maka itu di dalam Al-Quran surat Ar-Rum muncul lagi surat 30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah supaya kamu menjadi suami istri saling menyayangi, dan dengan namanya engkau selalu meminta kepada Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Masa datang ke rumah saya malah dinasihati. Ini gara-gara didaulat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nasihat untuk diri saya pribadi dan istri sebetulnya. Itu ya Bunda ya. I love you so much. Forever. Semoga Bunda selalu bahagia. Bunda mau ngomong sesuatu? I love you. You love me. Semoga Bapak Ibu berkenan di rumah kami ya. Kalau ada kekurangan karena adanya hanya ini, semoga Bapak Ibu bisa memaklumi dan memaafkan kekurangan kami. Terima kasih sekali lagi, kehadiran Bapak Ibu selalu membawa kebaikan untuk kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan dari semua dosen-dosen ini. Yang kencang. Ulangi, Bapak Ibu, kita sedang membaca tulisannya. Dengan tulus kami mengucapkan selamat atas pernikahan Bapak Sugiarto dan Ibu Lina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai langkah-langkah Bapak dan Ibu dalam membina rumah tangga yang bahagia penuh keberkahan. Amin. Amin ya rabbal Terima kasih alamin. semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Boleh ya, tutup. Biar sampai makan-makan.